Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Kak Paul mana ya? Kak Adel. Kak Adel kenapa? Ya, lucu. Oh lucu. Kan muka Kak Petir kan gak lucu. Kak Paul. Oh iya, mana ya Kak Paul ya? Hai Kak Bet dan Kak Adel. Dia high-nya kayak gitu ya. Oh, Kayak dia enggak high. bersemangat gitu. Iya, lemes ya. Kak Paul dari mana? Aku dari kos ke sini nih Kak. Oh dari kos. Kok datangnya terlambat? Kita kan udah janjian di. Hari ini tuh Kak Bet dan Kak Adel, aku Kami tuh tidak buat kuliah apa-apa. online-nya 3 jam. Oh kuliah. Iya kuliah tadi, makanya selesai kuliah siap-siap udah telat lagi, jalan kaki lagi ke sini. Kesannya Saya terlambat. tadi lihat diantar sama teman pakai motor. Dia sengaja ya buat kita supaya Iya, terharu dia ya. kayak mau bikin acting tapi Oh, ini. Tapi gagal. gagal. Karena kita ingat dia datang ke sini diantar. Tapi sebenarnya Ya. tadi Kak Petri nggak lihat juga kan ya. Aku Hanya sih, saya yang lihat. ya saya nggak lihat. Tapi saya percaya kalau dia diantar ke sini. Iya. Kak Petri ini senang kalau orang lain Tidak lihat melihat dia. tapi percaya ya. Iya, kayak ini ya, tokoh di Alkitab ya. Siapa ya? Siapa ya? Ya udah nanti aja. Kayaknya belum siap untuk bahas itu ya. 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 Tadi Kak Paul kuliah apa? Aku kuliah sosiologi Kak. Oh, Sosiologi agama. 3 jam Wow. tadi kuliahnya. Waduh, kuliah 3 jam. Itu online atau onsite kuliahnya? Online Kak, berhadap-hadapan dengan laptop selama 3 jam. Ngantuk tapi tahan-tahan aja. Kan bisa ya sambil rebahan ya. Atau camnya harus hidup. Tadi sih banyak rebahannya sih Kak. Daripada duduk dan Kamera nggak nyala. menyaksikan dengan Kamera baik. nggak nyala gitu. Kamera? Kameranya di off cam kok. Oh, itu ya. Tapi nggak diharuskan hidup kamera kan? Iya, taknya juga nyantai aja kalau kami off cam. Tapi yang ngajar ini hidup kamera. Iya yang ngajar dong. on cam. Apa? Oke, ya. Ya siapa tahu yang ngajar juga kan tutup kamera. Jadi semuanya tutup kamera. Jadi kayak ini juga nggak ada Iya. video. Udah sampai mana nih Kak Petri? Nggak ngerti. Pengandaiannya terlalu Oh iya, terlalu jauh ya. Lagi Terlalu senang. jauh. nggak mungkin bahas. gitu loh, Oke. nggak mungkin. Iya. Ya siapa tahu. Kita kan berbicara apa yang mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi kita bicara yang lain aja udah. Yuk. Bicara apa nih? Ya ngomong-ngomongin tadi kan Kak Paul kan kuliah online, dan selama berapa tahun kuliah online-nya Kak Paul? Udah 1 tahun ini Kak. Nah, 1 tahun Kuliahnya online terus. belum pernah onsite Iya, ya. aku belum pernah. Semenjak masuk kuliah belum pernah. Nah, semenjak masuk Onsite. kuliah. Ya itu. Jadi kan apa ya, pasti ada rasa yang nggak seneng ya, nggak nyaman ya kalau online terus kan. Nah, coba deh kita bayangkan ya, kalau saat ini ya memang kondisinya pandemi udah menurun kan, dan akan onsite, akan ketemu. Nah, kira-kira Kak Paul ada yang misalnya kepengen nih untuk ketemu online. Apa sih hal-hal yang dirindukan kalau ketemu onsite? Misalnya kalau kuliah atau mungkin dulu sekolah lah yang pernah kan. Benar sekali ya Kak Pet, bahwa saya tuh sangat merindukan pertemuan onsite. Apalagi sudah 1 tahun ini online terus, berhadapan hanya dengan laptop, walaupun ada orang-orangnya yang bergerak di dalam. Iya. Tetapi rasanya itu lebih seru kalau harus bertemu secara onsite Kak. Ketemu tatap muka ya. Iya, ketemu tatap muka tuh kayaknya lebih seru karena kita bisa saling bercerita, Iya, juga betul, mengobati rasa rindu dengan teman-teman. iya. Apalagi yang udah pernah sekelompok tapi belum saling kenal, belum pernah bertemu. Kayaknya kalau melihat secara langsung itu tuh lebih berasa ada orangnya gitu ya. Iya, soalnya kalau lihat di laptop, di HP itu kayak
Animasi gitu ya. Ya animasi bergerak ya. Iya, animasi bergerak. Kalau Kak Paul jadi animasi, dia jadi animasi apa nih? Animasi apa ya? Aduh. Stitch. Stick yang nggak bergaris ya. Terserah. lanjut. Ya, ya itu cukup menarik ya. Maksudnya kita kan melihat kalau ketemu onsite bisa melihat orang gitu ya, bisa ngelihat langsung siapa sih teman sekelas kita gitu ya, nggak cuma gambar doang. Nah kalau Kak Adel pernah ketemu langsung nggak kalau kuliah atau dulu pernah sekolah? Ya, pas kuliah, sekolah juga ketemu orang secara langsung. Aduh, kayak begini ini ya. Kelihatan saya angkatan tua banget ya. Soalnya kan hanya angkatan baru yang kuliahnya online gitu kan. Jadi ketahuan ya. Ya. Bisa menebak peluangnya. Kak Pet juga kan ya. Emang Kak Pet merasakan kuliah online? Habis ini saya tunggu giliran. Satu persatu. Tapi sempet kok pas di akhir-akhir kuliah tuh emang udah dapet yang pertemuan-pertemuan online gitu. Kayak ujian akhir online, terus webinar online. Jadi emang kayak langsung berasa beda gitu dibanding yang ketemu langsung. Emang beda. Kayak berasa kurang, kayak berasa ini pertemuan beneran gak sih? Dan karena emang awal-awal ya belum terbiasa beradaptasi dengan menggunakan sistem untuk pertemuan sebesar itu, jadi kayak awalnya berasa ribet, tapi kesini nih udah lebih terbiasa lah. Oh, jadi kayak rasanya lebih nyaman ya kalau online gitu ya pertemuannya. Iya, online nyaman, onsite juga nyaman. Kira-kira perbedaan yang cukup apa ya? Bisa dibilang lebih nyamannya onsite ketimbang online itu apa? Oh, kalau ketemu onsite ya, lihat lawan bicara secara langsung tuh menurut saya kayak lebih enak gitu loh, dibanding saya harus lihat lewat layar kaca gitu. Terus Iya. kadang-kadang sih maksudnya ada beberapa kegiatan yang kita merasa lebih enak nih kalau orangnya hadir secara langsung gitu, dibanding orangnya hanya hadir secara virtual gitu. Iya. Atau kayak kadang-kadang misalnya kita dalam keadaan yang lagi down. Daun apa nih? Down. Singkong apa? Bukan juga dong. Mau disambar ke sana. Ya lagi galau mungkin ya, salah satu contohnya misalnya pokoknya lagi down Iya. dalam bahasa Inggris maksudnya ya. Oh iya, paham. Lanjut aja Kak. Kadang-kadang kan kita butuh ditemani secara langsung ya, maksudnya ditemani secara virtual pun bagus sih, emang berasa ada yang menemani, tapi kayak kalau ditemani secara langsung beda lah feelnya Kayak bener-bener orangnya ada gitu ya. Iya betul. Terus juga kayak bener-bener misalnya kalau kayak perlu sentuhan gitu kan, jadi kan bener-bener disentuh, jadi orangnya tersentuh gitu ya. Sobat pikir dulu ya. Ya, saya butuh waktu berproses, berpikir. Secara kritis untuk menanggapi. Tapi Kak Pet sendiri gimana nih? Ya kalau Belum pernah kuliah online kan ya? Sebenarnya kuliah online belum pernah ya. Oh. Tapi memang ada beberapa kali ikuti kayak webinar atau pertemuan dengan teman-teman lain juga online ya. Jadi pengalaman dari beberapa yang dikerjakan itu tuh memang cukup terbatas. Kita menggunakan sistem ya, kayak misalnya Zoom atau Google Meet. Jadi kita terbatas oleh aplikasi itu. Dan di aplikasi itu kan kita kalau ngomong ya harus satu-satu kan. Kalau barengan jadi nggak ada yang kedengaran, nggak ada yang masuk. Jadi kita juga bingung, ini siapa yang ngomong, ini yang dibicarain apa gitu kan. Dikirain ngelucu tapi nggak lucu, garing gitu-gitu. Jadi itu yang apa namanya, yang apa, jadi nilai kurangnya sih kalau online ya. Jadi kayaknya harus satu arah gitu ya. Misalnya
dari Kak Paul, ya udah Kak Paul langsung ngomong ke kami, Kak Pet sama Kak Adel. Tapi kalau kita bertiga langsung ngomong barengan, itu kan nggak bisa, jadi nggak masuk suaranya. Nah enaknya kan onsite, kita kan bisa ngomong barengan nih langsung ya, langsung sama-sama. Kecuali ini ya, komunikasinya lebih apa? Nyambung, masuk. Aduh, otak saya nggak nyampe lagi. Saya nggak dapat katanya. Lebih rame. Oh gitu. Saya nggak dapat katanya. Lanjut aja dulu. Nanti kalau saya dapat saya ngomong gitu. Nah, menurut aku sih itu yang melihat kalau kita online menggunakan aplikasi itu sebenarnya cukup terbatas dalam penggunaan sih. Gitu. Kalau menggunakan aplikasi online. Nah, kalau Kak Paul sendiri gimana? Kalau melihat, ya kita kan kayaknya kalau melihat secara umum ya, sebenarnya kan lebih menguntungkan itu, lebih bermanfaat sih ya, lebih bermanfaat kan untuk ketemu langsung ya, onsite. Nah, kalau Kak Paul, ada nggak sih menemukan dalam kaitannya dengan firman Tuhan? Oke, baik Kak Pet, Kak Adel dan teman-teman semua, memang hal yang kita alami sekarang yaitu merindukan pertemuan onsite ini pernah juga dirasakan dan dialami oleh Paulus. Wow. Bukan saya, Paulusnya bukan saya ya. Oh ya, bukan Paul. Paulus yang itu loh, yang rasul itu. Paulus yang rasul ya. Rasul Paulus pun pernah mengalami hal yang sama saat Rasul Paulus harus tiba-tiba terpisah dengan jemaat-jemaat di Tesalonika karena beberapa kendala tertentu. Iya, betul. Jadi saat itu Rasul Paulus tidak bisa bertemu secara fisik Kak Pet dan Kak Adel dengan jemaat-jemaat di Tesalonika. Ia hanya mengirim surat dan juga mengutus orang untuk mengontrol keadaan yang ada di Tesalonika. Berarti kondisi dulu tuh memang cukup parah ya? Iya, parah karena Paulus mengalami tantangan karena ada penolakan dari orang-orang yang ada di Tesalonika itu. Tambah lagi dulu kan belum ada teknologi ya? Iya, kalau sekarang kan tinggal diketik, dikirim, atau dikirimnya juga cepat, tidak perlu diantar lagi. Tidak bermasalah dengan jarak ya, kalau sekarang. Rasul Paulus memang menyadari bahwa surat-suratnya, kata-katanya yang pernah ia ajar kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika itu berdampak secara iman. Tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa memang kita harus bertemu secara langsung untuk dapat melihat keadaan, menyampaikan firman, dan berelasi khususnya dengan lebih intim dengan jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Sedap. Berarti jadi Kak Pet dan Kak Adel dan teman-teman semua, sehingga ada satu ungkapan rasa rindu yang disampaikan. Aduh, Paulus tuh sebenarnya romantis ya. Aduh. Paulus itu Dilan pada masanya. Dia membandingkan Paulus dengan Dilan. Iya. Udah kalau Paulus Dilan waktu dulu ya, rindu itu berat, biar Paulus yang nanggung. Tapi Paulus mengungkapkan kata-kata yang sangat menarik. Itu bisa kita baca di 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-17. Apa tuh bunyinya? Bunyinya, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi pada saat Rasul Paulus terpisah, Rasul Paulus mengalami rindu yang berat. Aduh. Seperti yang aku alami kini kepada teman-teman. Dia ini ya semangat sekali malam ini. Makan apa ya kakak ini? Karena bahasnya rindu. Bahasnya rindu dan memang dari karakter Paulus ya. Itu rasa yang sekarang paling dominan di hati. Aduh, Kak Paul. Paulus yang kini tidak seperti Paulus yang dulu. Ya syukurnya Paulus yang dulu tuh kayak ya dia lebih bagaimana ya, rindunya kayak berkarisma gitu ya. Iya, lebih apa sekarang ya? Kalau sekarang gimana keadaan ya, Paulus gitu. yang sekarang ini? Ya begitulah ya. Kayak gitu. Ya, Kalau disebutin kayaknya jadi nggak enak.
Iya, benar. Saya tuh tidak mau menunjukkan ketidaksopanan saya kepada Kak Paulus yang sekarang gitu. Kak Paulus yang sekarang memang ya gitu nanti lah. lihat sendiri aja lah. Tunggu dia sadar aja. Tapi ini ya berarti kalaupun bertemu secara online baik juga. Hanya kalau bertemu secara onsite kayaknya ini ya lebih enak gitu ya. Lebih orang-orang bisa lebih semangat gitu. Terus kalau misalnya bertemu secara online onsite maksud saya banyak rindu yang akan terobati. Setuju nggak sih? Iya. Setuju Kak Ade. Kok iya kayak gitu amat gitu kayak nggak bersemangat. Iya. Mungkin pertemuan secara onsite itu lebih kepada relasinya ya. Ya jadi gimana ya? Kalau kita lihat dari sini juga kan sebenarnya Paulus mau datang gitu kan banyak hal yang mau disampaikan gitu ya. Banyak hal yang mau diajarkan dan bahkan kayak mengobati rindu gitu ya. Dan kita juga bisa menyadari juga ya kalau di saat ini akan ada perubahan dari online ke onsite gitu ya. Kita juga melihat kelebihan-kelebihan ini gitu ya. Makanya kalau misalnya pertemuan di gereja gitu ya, misalnya ibadah online sih baik, cuman akan menjadi lebih baik gitu ya kalau misalnya kita datang ke gereja gitu ya secara langsung, ketemu dengan orang-orang, berelasi gitu ya, ngobrol dengan orang lain gitu ya. Jadi lebih dapat feel-nya gitu ya untuk ini ya, untuk berelasi dengan orang lain ya, bukan konteks ibadahnya ya. Jadi itu sih yang bisa kita lihat ya dalam masa-masa saat ini. Ya, sudah nih. Sudah nih. Udah. Saya pergi dulu ya. Capek. Yaudah. Pergi dulu ya. Kan aku baru datang. Maaf Anda terlambat. Saya sudah tunggu dari tadi. Saya pergi dulu ya. Ya udah. Ada kepentingan negara. Yaudah. dulu ya, guys. Yaudah. Kita menunggu Paulus yang baru aja. Oh ya. Sampai Oke jumpa. deh semua, dadah. Oke, sampai jumpa. Thank you, sampai bertemu lagi ya.